Memaksa ikut. Izinkan aku ikut denganmu. Aku juga ingin tahu bagaimana keadaan Eyang sekarang. Air mata Nada mengalir dengan deras mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Aku tidak bisa mengajakmu, Nada. Kau butuh istirahat sekarang. Tinggallah di sini dan aku akan kembali secepatnya setelah melihat keadaan Eyang dan mendapatkan kondisinya sudah mulai membaik. Bujuk Radit pada Nada sambil memegang jari tangan Nada. Aku tidak mau. Izinkan aku ikut. Sayang, tolong izinkan aku ikut. Aku tidak mau tinggal di apartemen sebesar ini sendirian. Lagi pula aku sangat khawatir dengan Eyang. Aku takut kalau aku sendirian di sini akan terjadi sesuatu dengan tubuhku kalau stres. Bujuk Nada pada Radit. Kau membuatku sulit, Nada. Radit yang awalnya menolak Nada untuk ikut dengannya ke rumah sakit, akhirnya tidak ada pilihan lain selain mengizinkan setelah Nada merengek meminta kepada Radit. Kurang dari 1 jam, Nada dan Radit akhirnya sampai di rumah sakit tempat di mana Eyang sedang dirawat saat ini. Radit menggendong Nada di belakang punggungnya, karena tadi tidak ingin membuat Nada berjalan cepat. Radit juga tidak ingin dirinya berjalan lambat karena menunggu Nada. Hati Radit sangat mengkhawatirkan keadaan Eyang Prawiryo, dan juga sangat ketakutan apa yang terjadi beberapa tahun lalu terulang saat ini. Ibu, bagaimana kondisi Eyang? Tanya Radit setelah sampai di ruang ICU sambil menurunkan Nada dari punggungnya. Kritisnya sudah lewat, tapi masih menunggu 6 jam lagi. Kalau memang kondisinya sudah stabil, akan dipindahkan ke ruang perawatan. Jawab Rianti sambil menghapus air mata yang mengalir dari sisi matanya. Apa yang menyebabkan Eyang menjadi seperti ini, Bu? Rianti menggelengkan kepalanya menandakan bahwa dirinya tidak tahu. Lalu Radit menatap ke Warsono, orang yang selalu berada di samping Eyang, yang dianggap Radit pasti tahu awal mula kejadian ini. Katakan padaku apa masalahnya. Radit mengernyitkan dahinya. Sepertinya hanya kelelahan Tuan Muda. Dari tadi pagi Tuan Besar memang berada di ruang kerjanya dan banyak sekali mengecek kondisi perusahaan. Jawab Warsono jujur. Kenapa kau tidak melarangnya untuk tidak membuka file perusahaan? Tuan Besar tidak mungkin bisa dilarang Tuan kalau sudah keinginannya. Radit menghela nafas dan tak lagi bertanya pada Warsono. Radit memilih melangkah menuju ke kaca yang memisahkan antara kamar ICU dengan keluarganya di depan. Aku tahu gimana Eyang. Dia bukan tipe lelaki yang gampang kelelahan dan kemudian terkena serangan jantung begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi, tapi Warsono tidak ingin memberitahuku. Aku tidak tahu apakah dia tidak ingin memberitahu karena keinginannya sendiri, atau memang permintaan dari Eyang. Hanya saja aku tidak ingin kejadian seperti ini berulang lagi. Aku harus cari tahu sumber masalahnya. Gumam Radit di dalam hatinya yang tidak bisa menerima keadaan Eyangnya yang hampir saja kehilangan nyawa. Sayang, Nada mendekat ke arah jendela kaca dan menggenggam tangan Radit. Terima kasih sudah menemaniku ke sini ya sayang. Jawab Radit sambil merangkul tubuh Nada. Apa kau merasakan ada sesuatu yang aneh? Bisik Nada pada Radit. Kenapa kau berpikir seperti itu, Nada? Tanya Radit sambil menengok ke Nada mencari tahu alasan kenapa Nada berpikir seperti itu. Bisa kau mengajakku ke kafetaria sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, sayang. Nada tidak biasanya memanggil Radit dengan kata semanis ini, tapi malam ini Nada bicara dengan sangat manis dan sangat lembut kepada Radit. Seakan mengetahui kesedihan hati Radit melihat Eyang Prawiryo berada dalam kondisi yang sangat lemah. Baiklah. Radit beralasan bahwa Nada sedang lapar dan ingin membeli sesuatu di kafetaria. Mereka berdua berjalan dalam diam menuju ke kafetaria. Nada sengaja tidak membuka percakapan lebih dulu karena Nada khawatir dia tidak bisa menjelaskannya secara runtut.
dan ingin berbicara dengan Radit dari hati ke hati dengan kondisi lebih tenang. Ada yang mau kau pesan, sayang? Mungkin jus jeruk saja. Radit menuliskan pesanannya lalu kemudian memberikan kepada waiters dan menunggu Nada bicara. Apa yang ingin kau katakan, sayang? Tanya Radit akhirnya saat Nada belum juga berbicara. Eyang ingin kita menikah, dan itu kurang dari 3 bulan yang lalu. Eyang baru bertemu denganku kurang dari 3 bulan yang lalu saat aku datang bertemu dengan ayah. Saat itu, aku sempat mendengar percakapan antara Eyang dan seseorang yang berdiri di sana. Eyang mengatakan harus memastikan kau sudah punya anak sebelum dirinya meninggalkan dunia dalam beberapa bulan ke depan. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, dan mungkin saat ini adalah waktu yang tepat aku menceritakannya padamu. Aku agak sedikit curiga setiap kali pertemuan di ruang kerja bicara banyak adalah Tuan Bambang dan Nyonya Rianti. Padahal kata Bisiti, setiap keputusan keluarga selalu Eyang yang berbicara. Tapi selama aku berada di keluargamu, dari hari ke hari, semuanya seperti diserahkan kepada ayahmu dan ibumu. Eyang hanya melihat bagaimana mereka menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Jawab Nada sambil menunduk, tak berani menatap ke arah Radit. Radit menghela nafas. Belum ada kata-kata yang ingin dikeluarkannya. Saat ini hatinya sedikit syok mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Untuk beberapa saat hingga waiters mengantar jus jeruk ke meja Nada, Radit masih belum juga berbicara. Sayang, maafkan aku telah membuatmu banyak pikiran, ujar Nada sambil menunduk. Radit tidak bicara, hanya mengepalkan tangannya dengan air mata yang susah payah ditahan olehnya. Tapi akhirnya lepas juga dari sudut matanya. Hatinya sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh Nada. Jadi selama ini Eyang sakit, dan aku tidak tahu apa-apa. Selama ini aku hanya menyalahkannya karena memaksaku untuk mendapatkan anak. Betapa egoisnya aku yang tidak tahu kondisi kesehatannya. Aku hanya mementingkan diriku sendiri dan egoku untuk tetap bersama dengan orang yang aku cintai. Tapi aku tidak memperdulikan apa yang dibutuhkan oleh keluargaku. Aku tidak pernah memikirkan betapa pentingnya seorang keturunan, karena selama ini yang aku pikirkan hanyalah cinta. Aku tidak pernah memikirkan tentang pewaris keluarga, tentang ibuku yang merindukan seorang cucu, tentang ayahku yang bekerja cukup keras menanggung semua beban perusahaan. Aku benar-benar egois selama ini. Maafkan aku, Eyang. Pantas Nada sangat perhatian padamu. Sejak awal menikah, aku pikir dia hanya mencari muka di hadapanmu. Tapi ternyata dia mengetahui rahasia yang tidak kita ketahui. Aku juga berterima kasih padamu, Eyang. Karena kau, aku bisa menemukan seorang wanita yang tepat dan sudah sangat aku cintai sekarang. Gumam Radit di dalam hatinya, yang tidak dapat dikeluarkan, dan hanya bisa diwakili dengan air matanya yang sedikit mengalir dari sudut matanya. Sayang, apa kau tidak apa-apa?